Di series kali ini tentunya kita bakal saksikan di round terakhir Kalahari. Jadi Baby Bunda juga Epong Skuy, tolong bakar panggungnya. Terima kasih ya analis kita. Bapak sekali lagi dia game terakhir Grand Final untuk DGWB Championship di Free Fire Ladies Skin. Kita lihat langsung aja pesawat dari arah Cyrus menuju ke Mehmet. Kita lihat juga kali ini bakal dari pertempuran Erlika. Apakah bakal bermain pasif, tapi kita bakal melihat juga tim Soloco Aurora bakal mengamankan satu area di bagian Storm Ridge mungkin. Dan kalau lihat juga tadi beberapa tim kayaknya hanya ngamen beberapa drop zone mereka masing-masing dibandingkan untuk melakukan early fight atau Bibembun. Ya, dan ternyata tidak ada drop zone yang bersinggungan ya. Satu drop zone tidak ada dua orang. Kecuali memang di area-area sekitar mereka ada. Cuman bener sih, gue setuju sama kata Skella. Mungkin dengan adanya rotasi dan mereka harus bertemu, paling enggak tuh pecah fight-nya tuh nanti di sana. Tapi ternyata kalau kita lihat untuk sampai detik ke-5 pun belum ada firing, belum ada tim yang sudah baku hantam dan belum ada yang tertumbangkan. Kali ini masih sepi aja, ibu-ibu kita ini masih mencoba untuk looting aja. Ada Faisya yang bakal mencoba untuk mengambilkan kotak kuningnya. Hati-hati Faisya karena posisinya open field sekali di area Stone Ridge dan mengarah terus. Nah ini dia, kalau gua rasa kenapa banyak banget teman-teman yang memang rotasinya tuh bisa ketemu sama musuhnya karena mereka tuh ngelutin lurus aja udah keluar dari drop zone. Aduh. Ini kita lihat juga terjadi pertempuran di bagian pinggiran seperti biasa. Dan terus di Mehmet, di The Base, lalu di area Stone Ridge. Kayak menurut gua di center of the map bakal cukup sepi banget. Anyways, Jet, Capital Sky Baby need more point untuk melakukan dongkrakan buat naikin beberapa mungkin placement. Karena berbanding beberapa placement aja tuh bisa merubah price poolnya gitu ya. Kayak bener-bener lu harus bermain semaksimal mungkin untuk mendapatkan cuan sebanyak mungkin gitu ya kan. Oke. Belum. Mungkin nanti di next patch-nya kita bakal melihat kali ini Jet, Capital Sugar Baby tentunya cukup berdekatan dengan tim nomor 5 di samping mereka. Jika mereka sedikit saja rotasi ke bagian kanan, mereka bakal bertemu dengan tim Marawa Glory yang sedang melakukan rotasi juga. Siva, Salsa, Laut dan juga Cara kali ini perlahan-lahan tetapi pasti bergerak menuju ke bagian depan dari pertahanan yang dimiliki teman-teman dari tim Jet Capital Sugar Baby. Sementara Jet Capital Sugar Baby kali ini mencoba untuk mundur begitu saja, yang dimana kali ini nampaknya mereka nggak bakal ada early fight yang bakal terjadi kali teman-teman dari Sugar Baby yang membutuhkan Sugar Daddy tentu ya. Oke, dan ternyata kalau kita lihat di sini anak-anak dari Z sendiri masih coba untuk looting begitu aja ya, tidak ada perlawanan dan tidak ada yang bersinggungan. Kali ini ternyata masih cukup adem, aman, nyaman, tentram tentunya. Dan ini dia, kalau kita lihat dari Marawa sendiri, mereka sudah mengamankan area patahan. Dan di sisi lain ini dia sang puncak klasemen kita, ada Harvey yang masih mencoba untuk melakukan lootingan. Dan ternyata kalau kita lihat untuk di minimap ada area mamut yang mungkin akan bersinggungan kali ini, Pong. Yap, terjadi penemukan ternyata di bagian bawah map Kalahari dari 3 tim, dari tim Marawa, Jet dan juga tim Lucky yang menurut gua bakal bertemu dalam beberapa detik lagi. Mungkin kita bakal menunggu saja pertemuan mereka. Kali ini mungkin lagi OTW ya guys ya. Kita pakai bawah juga ya guys ya. Kali ini dari tim Saints Spartan Harvey yang bakal bermain cukup objektif. Kali ini bakal mencoba untuk ngamanin satu bagian Comfort Refinery. Bakal bermain objektif. Mereka tahu mereka berada di top 3 klasemen. Mereka harus bermain sebaik mungkin untuk memaksimalkan poin mereka untuk keluar menjadi the champion of the GWB Championship Ladies Free Fire. Ya, dan hati-hati di mana ada kapal yang ternyata ada penghuninya, ada anak-anak dari Brengos Alien. Voin kali ini sudah melihat stepping yang cukup mengganggu di area depan mereka dan akhirnya coba untuk memanfaatkan satu patahan atau satu batu yang memang ada Kagura, bakal mencoba untuk ada musuh di sana, kita harus gimana? Harus diperangin. Nah, aja sudah diperangin gitu aja. Ayahnya menggunakan car-nya, double car, dan sudah dikonek ke arah depan. Dan ternyata Kenma cukup sekarat juga XP-nya kali ini. Dan oh my god, berhasil mendapatkan 100 damage dari seorang ayah yang dia melihat ada orang yang coba untuk mundur dan berhasil untuk didapatkan XP-nya. Dan ternyata di sisi lain Z kali ini bertemu dengan anak-anak dari Lucky Love yang baru asal Buya. Dan ternyata Nungnya harus di-knockdown di tangan Feby kali ini ya, Pong. Iya, kalau juga Jet dan juga Lucky Love tentunya bakal mencoba untuk mencari celah beberapa celah di mana kali Lucky Love benar saja yang lu bilang habis Buya bakal terbilang tusun. Tapi kalau lihat bener aja 2 player dari tim Jet kali ini berhasil mendapatkan 2 player tim Lucky Love tentunya. Sementara kali ini seorang daerah mencoba mereka perlawanan tapi bakal cukup sulit. Daerah bakal terjatuh. Fuja tersisa sendiri dan ternyata
habis buya, terbitlah Too Soon Is Real. Luar biasa banget, Jet Capital Sugar Baby membalaskan dendam mereka setelah tadi di Brasilia. Jet yang tumbang di tangan tim Lucky Love kali ini dibalikin keadaannya. Misi balas dendam berhasil, mission complete tentunya. Mission complete, but it's okay. Kita bakal berpindah dulu di area Santa Catarina yang dimana ada 3 tim yang berpotensi untuk memecahkan peperangan. Kali ini Miza berhasil untuk mendapatkan 2 orang sekaligus dan untungnya masih ada duel juga yang respon cukup cepat dari seorang teman yang mencoba untuk backup dari belakang. Dan kali ini ternyata masih ada 2 tim yang dimana ada Nano mencoba untuk masuk ke arah bawah sana. Hati-hati Brengos, dan ternyata arah belum bisa untuk diselamatkan. Susah banget di area patahan-patahan kapal yang memang sulit banget dan bisa langsung di ending begitu saja ternyata. Yap, artinya kali ini kalau lihat teman-teman dari tim Void Clever Girl apakah keluar menjadi juara di minor turnamen kembali di ladies setelah di minor sebelumnya mereka sukses menjadi juara ya. Tapi kita bakal melihat juga kali ini BRR Alien tentunya masih cukup hati-hati juga nampaknya, dimana kan tentunya Micha menerima beberapa damage dan juga Feicha lempar satu buah flash freeze tapi mengenai siapapun. Ini benar kayak Void Clever Girl tuh menurut gue di grand final mental udah siap banget Bun ya, karena mereka salah satu, gue baru inget dia merupakan salah satu juara di turnamen minor sebelumnya gitu. Wow, ini berarti ya no kaleng-kaleng ya. Tidak ada kata mundur kata kita gitu ya kan. Tapi ternyata anak-anak dari Void memanfaatkan atau opportunity-nya mereka tuh ya udah cabut aja. Apalagi masih ada 2 tim dan ternyata ada anak-anak dari Mia di mana berhasil mendapatkan satu orang. Miranya harus terkena knockdown di tangan Kola dan kali ini Bila bakal keluar lewatin jendela, masuk lagi dan tidak ternyata ditembakin dulu, tidak terkena apa-apa. Bakal coba untuk masuk, hati-hati. Nggak bisa Bila. 3 orang di sana. Ada double factor juga, cukup kuat pertahanan dari anak-anak lu. Waduh, Lunanera Last berhasil mengeksekusi tim Soloko ternyata di sana, tapi dapat melihat tim fight yang terus-menerus terjadi. Saya sangat suka sekali peperangan yang terjadi. Cantik Fa nampaknya lagi di sekolah bakal knockdown. Bixby mencoba memberikan perlawanan dengan Max 7-nya. Berhasil kena knockdown. Satu player yang Cleo bakal keluar. Cilup Baby Boo bakal disambut kali ini di mana Cleo mencoba memberikan perlawanan. Rapat sekali kali ini Baby Boo mendapat seorang Dila. Baby Boo terus sendiri. Baby Boo memberikan perlawanan. Max 7 di tangan. Apakah masih bisa jongkok keluar? Tapi kita lihat ternyata RF Exodus harus cuma dengan tim Indostar Iconics, walaupun Indostar harus kehilangan 2 player Baby Boo. Iya susah banget, tapi ternyata Aya juga dipulangkan di tangan JJ dan Nata yang sudah naik ke arah kapal atas. Dan ini dia kapal kita sudah tidak oleng kali ini Epong, yang dimana anak-anak dari Void berhasil untuk nge-secure 2 tim sekaligus yang berada di sana. Oh enggak, RF cabut ya, tadi RF cabut ternyata memang harus dipulangkan. Dan kali ini Jet, oke, ini sisa 8 tim aja, 28 orang yang hidup dan ini masih zona kedua Epong. Ya ampun, pertempuran di mana-mana, pergesekan antar rotasi yang memang harus bertemu dan langsung dipanis dengan cepat dari anak-anak ladies kita yang memang oke, inilah pertempuran kita. Untuk apa kita mundur kalau kita bisa natakin satu sama lain? Waduh, ini benar-benar sense harus ketar-ketir sih dengan permainan diberikan teman-teman dari tim Void-nya. Bermain objektif sekali, tapi menurut gua sense seperti yang gak ketar-ketir, dia juga butuh poin. Dia tahu Void sepertinya bakal bermain barbar, mencari beberapa poin kill, membuat ya menurut gua top 3-nya masih sama dari adanya sebuah danger yang mengakibatkan langsung 2 player knockdown. Danger itu fakta bukan mitos ya adik-adik. Langsung aja coba di revive, jangan mencoba mensepelekan sesuatu masalah yang kecil bisa menjadi besar. Ya sayang banget ya, 2 face harus terbuang cuma-cuma Tesmon dan juga face-nya Putri. Dan nggak apa-apa, untungnya tadi ada Etin dan juga 1 orangnya yang nggak terlalu dekat kan. Kalau misalkan itu dekat kena zona kena danger semua, berarti mereka tuh kalahnya bukan sama fight tapi sama danger gitu kan. Tapi gue kalau kayak game ketiga ini belum ngelihat permainan dari tim Echo Brilli ya. Mungkin mereka lagi looting santuy mungkin kawan-kawan. Kita bakal lihat juga Saint Spartan Harvey kali ini yang menurut gue harus ketar-ketir. Kenapa gue bilang Void-nya lagi barbar banget. Dia dapetin kill yang cukup banyak. Harusnya jika Saint ingin menjadi juara, dia harus juga gak kalah barbar dengan teman-teman dari tim Void. Sedikit lu secure 8 poin kill untuk finish di top 3. But anyways, kali ini Saint Spartan Harvey mencoba untuk bermain aman. Dia mencoba melakukan team fight walaupun mereka sadar merawat tadi datang. Mereka memilih untuk bermain objektif, ngamanin atau secure zone-nya terlebih dahulu untuk melakukan team fight di next circle. But anyways, ini dia kita masih memasuki menit yang ke-10 dengan adanya 8 tim live. But anyways, kita bakal melihat Void kali ini yang bakal bertemu dengan tim lainnya dari Lunanera yang menurut gua salah satu tim yang gak bisa kita remehkan juga. Salah satu tim yang bermain cukup konsisten, tapi kali ini kita bakal melihat dari seorang Kola dan juga Chell
mencoba makan holding position. But anyways, ini poinnya bakal cukup berbahaya banget posisinya. Tapi tim nomor 6 lebih memilih untuk memakan tim nomor 1. Apakah ini dia? Jet Capital ternyata di sana, motornya nyangkut. Kehabisan bensin yang membuat Widya terpick off gain. Widya teman-teman dari tim Void yang level ground. But anyways, Leona want to fight tentunya, tapi gak bisa lagi bertahan. Tapi ternyata sebuah danger yang cukup mematikan. Apakah danger auto aim karena tim Jet? Apakah kali ini Jet masih bertahan sementara Void sadar akan ada danger? Mereka gak akan mengambil resiko. Mereka respect dengan danger tersebut. Mereka keluar dari red zone-nya. Wah, untungnya benar-benar respect banget karena memang yang merah-merah tuh sangat tidak aman. Walaupun merah tuh tandanya berani, tapi jangan terlalu berani. Kenapa? Ini posisi cukup sulit. Kalau misalkan mereka benar-benar langsung di end sama danger zone. Dan untungnya dari anak-anak Z sendiri bakal coba untuk mengambil satu kompon mereka. Ya itu dia. Sudah diam aja di area sana. Cukup aman, nggak apa-apa. Karena ini masih zona ketiga juga harusnya. Tapi mereka melakukan pergerakan cukup cepat juga area zona keaman. Ternyata belum masuk ke zona aman ya di area sini. Dan untungnya anak-anak Z ya udah ngindarin danger. Sekarang objektifnya masuk ke tengah. Tapi hati-hati karena kalau kita lihat sendiri Z sendiri ini sudah terpincangkan 3 orang aja. Dan di area center of the map atau di map tengahnya ini sudah cukup rame, yang dimana ada Sen Sparta, ada RA yang 2 orang yang kemungkinan bakal bertemu bersama Mila dan kawan-kawan. Nah, satu bola granat dilemparkan langsung ke arah teman dari tim Silga Aurora. Tentunya bakal cukup berbahaya banget. 2 melawan 4 kali ini ditabrak langsung. Faisha mencoba melakukan blok jalan kali ini membuat Sundanera nggak bisa langsung, tapi ini dia perang yang cukup mengerikan antara Void dan juga tim Eko dan juga Kagura bakal datang seorang Rahel. Nata untuk knockdown. Kenma mampu bertahan kalau dia kali Asuna langsung menggebur ke teman-teman tim Void. Rahel dan jatuh Void harus tumbang. Posisi ke-8 bersama tim dari tim Eko juga harus tumbang kali ini MBB Moon. Oh my god, tapi kali ini kita bakal melihat anak-anak dari Marawa yang sudah terkena dan 3 orang di tangan Sen Spartan. Sang top klasemen kita yang dimana berarti 1 orang yang bakal coba untuk cabut sejauh mungkin dan langsung dipanis begitu aja. Luar biasa. Baru juga dibilang sama Skyla tidak ada tim ladies kita yang bisa banget bermain dengan granat. Sudah dibuktikan walaupun tadi Eko Bril memang harus. Ini tuh kenapa ya? Kena lineman. Kena lineman yang dipasang Void tadi. Oh my god, ini buat kayak poinnya bakal berbanding cukup membingungkan. Karena Void dia tadi dapetin 8 poin kill, tapi dia finish di posisi yang ke-7. Ini gue bakal bingung banget. Sementara Sense-nya masih bertahan, Indostar masih hidup. Ini dia kayak juara belum bisa di tangan tim Travel Girl ataupun tim Sense. Ini masih bingung banget kita siapa yang bakal keluar menjadi juaranya, membuat kita semakin penasaran dengan turnamen Grand Final DGWB Championship kali ini. Yoi, tapi ternyata kalau kita lihat Faisha masih mencoba untuk melawan, memanfaatkan area di atas sana. Dan untungnya dari Anissa sendiri sudah mencoba untuk menahan arahnya jalan masuk dari musuh yang mencoba untuk arah ke atas. Dan itu dia, oh dipanggil sama Anissa sini, kamu kalau berani ditembak-tembak di reload. Dan ternyata dari Z sendiri masih dapetin 1 tower. Dan kali ini anak-anak Sen Sparta sudah melihat pergerakan dari anak-anak Z. Echa harusnya cukup kewalahan karena berada di area bawah dan harus mempertahankan 2 orang teman yang berada di area tower. Dan tadi kalau nggak salah sudah ada tembakan 1 sinyal dari anak-anak Sen Sparta bahwa hati-hati nih, ada kita nih sang calon champion dari DGWIB Championship. Yap, tapi kalau juga Jet Capital sudah baby backup tersebut juga teman-teman dari Minustar Horizon tuh ya. Tapi kalau juga Echa dengan beberapa tembakan dari AC80-nya belum membuahkan hasil apapun, malah bakal Jet kali ini yang harus kehilangan 1 player aja. Seorang Feby masih bisa di revive juga. Sainz ternyata Etin dari tadi penggunaan granat checkpoint point-nya tadi berhasil numbangin 1 tim juga dengan granatnya. Dan kembali kali ini kalau lihat Moon, apakah bakal to the moon tentunya. Ada flash freeze coba dilemparkan ke arah tim Jet Capital Sugar Baby, menerima beberapa damage juga, dimana Echa berhasil dijatuhkan di tangan seorang Moon. Kali ini dengan double factornya sukses mendapatkan 1 poin kill tambahan untuk teman-teman dari tim Saint Spartan yang kali ini berhasil ngamanin secure zone-nya. Dan tentunya Leona menerima beberapa damage. Harusnya kali ini dengan ada sebuah posisi yang dimiliki teman-teman dari tim Saint harus cukup diunggulkan dibandingkan Jet. Tapi kita move terlebih dahulu. Sundanera kali seorang Cell-nya bakal terkena down. Tapi sementara Vira mau ngapain kamu Vira? Ternyata ternyangkut. Nah soalnya Aurora juga tumbang di terkena. Dan tersisa 5 tim di zona yang kelima kali ini Baby Moon. Yoi, dan ternyata Vira masih bisa dilakukan revive. Tapi hati-hati Mila, di sebelah kanannya ada musuh. Untungnya masih ada 1 tenda. Dan oke, medkitan dulu
Valhalla Kolom Hirup dan kita bisa lihat ternyata zona kelimanya bakal mencoba untuk menyusut dan anak-anak Saint Sparta sudah mendapatkan posisi yang cukup aman sampai detik ini. Kita masih belum tahu kemanakah untuk mengarah zona ke-6 kali ini dan kita bakal lihat anak-anak Saint Sparta dia ngebagi satu orang untuk ngejaga area yang mungkin bakal akan dimasuki oleh musuhnya dan ternyata kali ini cukup cerdas juga dari anak-anak Jet masih bisa untuk bermainkan di area kontainer bawah dan kali ini Aleta mencoba untuk nge-spam. Etin yang Dixby terkena di tangan Dixby menggunakan satu granat kali ini masih Aleta masih mencoba untuk nge-spam, di spam terus pokoknya di reload, dikencengin sampai AR habis, ditembakin headshot ternyata dari seorang Fira. Sejauh lihat kali ini Saints coba mengamankan komponya dengan 4 player tersisa juga mencoba untuk menahan di satu buah tower. Ternyata Marawa Glory yang tumbang terlebih dahulu di tangan teman tim Lunanera, tapi ternyata Etin cukup sulit buat turun dari tower ya. Bakal bertemu kembali dengan teman Lunanera. Etin melakukan jump shoot. Etin yang bakal terkena dia. Aleta mencoba mereka cover damage kali ini terhadap seorang Etin, tapi menurut gua Etin sudah tak tertolong lagi, sudah tak bisa lagi. Zona terakhir mulai menyusut. Jet Capital bakal tumbang. Indostar Echoes belum masuk dalam zona. Indostar bakal tumbang. Lunanera harus mencoba untuk ngamanin zonanya sementara Sis mencoba mereka melawan dan buya untuk Lunanera last dengan 11 poin eliminasi yang berhasil mereka dapatkan tentunya. Tapi Saint Spartanya berhasil di posisi ke